Mia terkasih, perkenankan kami mengajak Mia untuk bersama kami membahas dan memaparkan tentang hidup oleh roh yang sangat penting bagi kita semua. Mia, mari sebelumnya kita berdoa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus untuk beliau berkenan memberikan bimbingan kepada kita semua. Allah Tritunggal yang Maha Kudus yang kami kasihi, pada pagi ini Tuhan, perkenankanlah kami mewartakan kehendak-Mu kepada sesama untuk hidup menurut roh. Hidup menurut roh sesuai kehendak-Mu, memuliakan-Mu sehari-hari di dalam hidup kami. Kami bersama Mia terkasih. Karena itu perkenankan Allah Bapa, kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memaparkan dengan baik, benar, dan Bapa sendiri, Roh Kudus sendiri yang berbicara melalui hati kami keluar mulut kami, agar semuanya menjadi terang benderang, kami seluruhnya mampu untuk memuliakan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Allah Bapa, demikianlah permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus, Putra-Mu yang sangat kami kasihi. Amin. Mia terkasih, kita akan memaparkan tentang hidup oleh roh yang sangat penting bagi kita seluruhnya kalau kita ingin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan sebelumnya Mia, mari kita haturkan kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus hitung pujian, syukur, dan sembah kepada beliau. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Yesus Kau dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian,
kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah, hanya Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah, hanya Kau Tuhan. Mia terkasih, Tuhan Yesus bersabda di dalam Yohanes 6 ayat 65. Beliau bersabda seperti ini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Aku kalau Bapa tidak mengaruniakannya ia kepada Aku. Jadi Mia terkasih, karena karunia dari Allah Bapa yang diberikan kepada orang pilihannya, maka orang tersebut datang kepada Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi muridnya. Di dalam proses perkembangan waktu, mereka ingin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karena karunia Allah Bapa kepada umatnya yang dipilih, maka umatnya itu telah ditentukan dari semula, dipilih dari semula, dipanggilnya, dibenarkannya, dimuliakannya bersama Yesus putranya Mia, agar mereka seluruhnya bisa hidup serupa dengan Tuhan Yesus putranya itu. Mia terkasih, Roh Kudus yang dikaruniakan Bapa kepada kita itu telah memerdekakan kita di dalam Yesus Kristus.
Roh Kudus telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan mautnya. Roh Kudus telah memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus telah menggerakkan kita, mengangkat kita, mengarahkan kita untuk hidup serupa dengan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus mengangkat kita umatnya yang dipilih oleh Allah Bapa itu menjadi anak-anaknya. Mia terkasih, begitu mulia kasih Allah Bapa kepada kita. Ya. Kami singkat seluruh karunia itu yang kita dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan, kami singkat dengan 5D. Mia terkasih, karena 5D itulah tadi kita dibawa oleh Roh Kudus dalam 5M yang telah kami sebutkan. Roh Kudus telah memerdekakan kita dalam Yesus, memerdekakan kita di dalam hukum, bebas dari dosa, telah memimpin kita, menggerakkan kita, dan mengangkat kita menjadi anaknya. Oleh karena itu Mia, karena begitu kasih karunia Allah Bapa yang diberikan kepada kita, kita harus hidup serupa dengan Tuhan Yesus. Hidup serupa dengan Tuhan Yesus, apa artinya Mia? Artinya kita hidup menurut roh. Kita hidup oleh roh. Seperti apa hidup oleh roh itu? Hidup oleh roh adalah yang pertama Mia, kita hanya memikirkan hal-hal yang dari atas, hal-hal yang dari Bapa, hal-hal yang bisa melakukan kehendaknya, mendengarkan kehendaknya, melakukan kehendaknya. Ialah kita melakukan seluruh firman-Nya yang diberikan kepada kita. Kita hidup di dalam kudus, kekudusan. Roh di dalam kita murni, pikiran kita bersih, jasmani kita suci. Kita taat dan setia kepada Beliau. Jadi yang pertama itu kita pegang, kita hanya memikirkan hal-hal yang dikehendaki oleh Beliau dan melakukan seperti yang dikehendaki oleh Beliau setiap hari, setiap langkah hidup kita. Dua Mia, kita harus mematikan perbuatan daging, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, kemewahan dunia harus kita tinggalkan ya. Perbuatan daging harus kita matikan total. Kita hanya mau hidup oleh roh. Yang ketiga Mia, kita harus mampu menyangkal diri kita, memanggul salibnya setiap hari, salib kita setiap hari,
dan mengikuti Yesus. Menyangkal diri kita, Mia, karena kecenderungan kita selalu pada keinginan daging, pada keinginan dunia seperti yang tadi kami sebutkan, yang harus kita matikan. Jadi, menyangkal diri kita merupakan hal yang sangat penting sekali, Mia, untuk hidup di dalam roh. Selama kita belum mampu menyangkal diri kita, kita amat sulit untuk hidup di dalam roh. Jadi, setiap hari kita harus berani hidup menyangkal diri kita, mematikan kedagingan kita. Dan yang keempat, Mia, harus kita lakukan dengan tekad yang kuat, serius, harus disiplin diri untuk hidup di dalam roh. Keras pada diri kita sendiri. Tidak boleh sembarangan. Demikian kita berpikir yang tidak benar, cepat kita buang. Demikian kita berkeinginan yang bertentangan dengan Allah Bapa, cepat kita matikan. Harus tekad kuat, Mia, untuk hidup di dalam roh. Dan yang kelima, pola hidup kita yang benar setiap hari harus kita lakukan. Seperti yang kami tayangkan pada kesempatan yang lampau, mengumpulkan harta surgawi. Kita menentukan pola yang hidup benar. Waktu yang cukup banyak dalam sehari-hari kita gunakan untuk memuliakan Allah Bapa. Itu kita pegang dengan benar. Kami menyingkatnya, Mia, itu untuk masuk di dalam hati kita dengan 3M dan DP. 3M DP. Memikirkan hal yang dari Bapa, melakukan kehendaknya, taat setia kepada Beliau, mematikan daging, keinginan daging, menyangkal diri kita seperti yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus. Disiplin yang kuat dan pola hidup harus kita pegang dengan benar. Semua itu, Mia, dapat kita lakukan dengan bimbingan Roh Kudusnya. Roh Kudusnya yang mampu kita melakukan itu. Roh Kudus memimpin kita, kita sambut dengan sesungguhnya, dengan disiplin yang kuat, dan kita lakukan dengan tekad. Bisa. Mia terkasih, Mia akan bertanya, apa itu bisa kita hidup di dalam dunia ini penuh dengan bermacam-macam kemewahan dunia kita lihat, bisakah kita hidup di dalam roh itu? Jawabnya, bisa, Mia. Tadi sudah kami singgung, kalau kita memperoleh pertolongan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, kita bisa, kita mampu, Mia. Dan untuk mendapatkan pertolongan Roh Kudus itu, syarat utamanya, Mia, kita harus mengasihi Tuhan Yesus total, Mia. Tidak separuh-separuh, tidak boleh. Total. Menyerahkan roh dan jiwa kita
kepada beliau, memegang firman beliau dan melakukan. Dan kita mohon kepada beliau untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dan saya yakin ya, Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Beliau akan meminta kepada Bapa mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kita, membaharui roh dan pikiran kita, memimpin kita, memampukan kita untuk hidup di dalam roh. Saya memberikan contoh Mia. Saya pikir Mia mengerti. Coba Mia tengok para rasul. Mereka kan kebanyakan orang biasa. Petrus dan kawan-kawan nelayan, orang biasa Mia. Pernah ketakutan sembunyi. Takut kepada orang-orang Yahudi setelah Tuhan Yesus wafat. Tetapi setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus pada waktu Pentakosta, Mia dapat lihat mereka berubah total. Dari yang tengkurap menjadi bangkit ya. Mereka turun ke jalan-jalan, masuk dalam bait suci, memberitakan Injil, memberitakan siapa Yesus itu. Dan bahkan Paulus Mia, dari tempat ke tempat, dari kota ke kota, sampai ke Roma, dengan luar biasa mewartakan Tuhan Yesus. Mia dapat baca di dalam Kisah Para Rasul, yang hampir 2/3 penuh diisi dengan cerita apa yang dilakukan oleh Paulus dengan semangat yang luar biasa. Jadi Mia, oleh Roh Kudus kita akan dimampukan. Jangan khawatir Mia, kita dimampukan. Para rasul dulu seluruhnya ya orang biasa, nelayan. Orang biasa seperti kita dimampukan. Kita diberi anugerah, kita dipilih. Yakinlah Mia, kita akan diberi kemampuan untuk hidup di dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus-Nya. Mia, saya berikan contoh yang paling dekat. Ialah Bapak Uskup, para pastor di lingkungan Mia terkasih. Hidupnya seluruhnya mereka persembahkan untuk memuliakan Allah Bapa. Mereka telah hidup di dalam roh, meninggalkan dunia, mematikan keinginan daging. Itu yang paling dekat yang bisa kita lihat Mia. Mereka bisa Mia. Karena apa? Yaitu penumpangan tangan, pembaruan oleh Roh Kudus pada waktu tahbisan. Kita pun juga begitu Mia, bisa Mia. Mia tidak usah sanksi. Tidak usah sanksi. Mia bisa melakukan hidup di dalam roh. Mia terkasih, sekarang mari kita refleksi. Apa refleksinya? Refleksinya adalah saya mengingatkan Mia. Mia menjadi pengikut Tuhan Yesus, menjadi milik Tuhan Yesus, karena Mia mendapat karunia, anugerah dari Allah Bapa. Mia mendapat karunia dari Allah Bapa. Seperti Tuhan Yesus sabdakan, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak memberikannya kepada mereka. Mia dapat karunia itu. Karunia dapat 5D dari Bapa. Dipilih, ditentukan, dipanggil,
dibenarkan. Dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Dengan harapan Mia bisa serupa dengan Tuhan Yesus, bisa hidup menurut roh. Itu kehendak Allah Bapa Mia. Jadi Mia, apa yang dikaruniakan Allah Bapa kepada kita, umat pilihannya itu, mari kita sambut dengan seluruh hati kita. Kita balas dengan sepenuh roh jiwa kita anugerah beliau itu dengan satu kalimat, yaitu kita hidup oleh roh memuliakan Allah Bapa. Yang nanti hidup oleh roh itu menghasilkan buah-buah, dapat Mia di dalam Galatia ayat 22. Kalau Mia belum bisa seperti itu, nanti Mia kebanyakan sama seperti yang lain, hidup di dalam kedagingan, seperti yang dinyatakan di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kita hidup menurut roh, menghasilkan buah-buah roh, melakukan kehendak Allah Bapa, melakukan seluruh firman-Nya, hidup di dalam kekudusan, taat setia kepada beliau, tidak terbaginya. Jadinya itulah refleksi yang harus kita lakukan diri kita masing-masing. Tinggal jawabannya pada masing-masing Mia. Sejauh mana aku telah bisa hidup di dalam roh. Kalau baru 30%, ya mari kita tingkatkan penuh menjadi 100%. Kalau belum, Mia masih ada yang sering tergelincir di dalam dosa, cepat bertobat. Cepat Mia bertobat. Datang kepada pastor, minta dilepaskan dari dosa itu, dan berjanji kepada Bapa untuk hidup di dalam roh, mohon Roh Kudus-Nya tekun. Jadi Mia, itu refleksinya, mari kita hidup di dalam roh, melakukan seluruh kehendak Allah Bapa, memikirkan hal-hal yang dari Bapa, melakukan seluruh firman-Nya, hidup di dalam kekudusan, melakukan tugas yang beliau berikan kepada kita, taat dan setia kepada kita, dan yang paling pentingnya disiplin kuat pada diri kita untuk melaksanakan itu, agar kita tidak tergelincir di dalam keinginan dunia. Mia terkasih, itulah pokok-pokok yang kami sampaikan kepada Mia tentang hidup di dalam roh. Nanti Mia dapat melihat di dalam Roma 8 ayat 2 sampai dengan 29. Mia dalami, baca. Maka Mia akan tergerak untuk hidup di dalam roh secara konsisten. Mia, sebagai akhir dari pemaparan kami, pokok-pokok ini, marilah kita lambungkan kitung pujian kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kami rinduku Bapa, serupa dengan putramu Tuhan Yesus.
dengan Yesus teladanku. Betapa aku rindu berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku. Berkenan padamu. Bila selama ini bila selama belum berkenan di hadapanmu, aku lakukan kehendakmu. Tak kupenuhi rencanamu Bapa, sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau lupakan satu yang ku perlu, memohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa
rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau upahku. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau upahku.
berdosa, taat setia kepadamu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, kini, sekarang, selalu, dan selama-lamanya. Amin.